Hello friends, welcome to my channel. Call me T. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah T dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Friends, kalau kita bicara soal horor, teror, apa yang lebih mengerikan dibandingkan rakyat sipil Palestina yang saat ini sedang terjadi? Oktober dan November tahun 2023 ini merupakan bulan terkelam. Kita tengah menjadi saksi kekejaman genosida yang sedang dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina. Mulai 7 Oktober 2023, militer Israel gencar mengebom hunian warga, rumah sakit, sekolah, kamp-kamp pengungsian, tempat-tempat ibadah, ambulans, dan lain-lain. Israel telah berpuluh-puluh tahun, mulai dari terbentuknya di tahun 1948, melakukan penindasan, kekerasan, penghancuran rumah-rumah warga, penangkapan tanpa tuduhan yang jelas, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Palestina, dan juga telah beberapa kali melakukan serangan militer berkepanjangan di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Namun mulai 7 Oktober 2023 ini, skalanya benar-benar berlipat dan menyerupai Nakba. Dengan tujuan utama mereka dapat dipastikan bahwa mereka ingin mengambil alih wilayah Palestina yang tersisa, yaitu Gaza. Nakba atau dalam bahasa Arab artinya bencana adalah peristiwa terbunuhnya sekitar 15.000 warga Palestina serta dihancurkannya lebih dari 500 desa oleh militer Israel dan sekitar 750.000 warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka dengan kekerasan disertai penghancuran budaya, identitas, hak politik, dan aspirasi nasional mereka di tahun-tahun awal terbentuknya Israel, yaitu di tahun 1947 sampai 1949, guna memperluas perbatasan negara Israel yang akan lahir kala itu. Saat ini di tahun 2023, kehancuran yang masif tengah terjadi dan belasan ribu korban jiwa berjatuhan yang hampir separuhnya adalah anak-anak. Bahkan jurnalis dan tim medis pun tak luput dari kekejaman mereka. Friends, video kali ini kita akan membahas tentang salah satu senjata ilegal yang diduga digunakan oleh Israel dalam menebar teror kepada rakyat sipil Palestina. Seperti berita-berita yang telah beredar, kerusakan, korban jiwa berjatuhan, rumah sakit dipenuhi korban luka-luka, orang-orang terpaksa mengungsi di sekolah-sekolah dan di lingkungan rumah sakit, penderitaan rakyat sipil Palestina seperti tidak ada habisnya. Tempat pengungsian di sekitar Al-Shifa Hospital pada tanggal 10 November 2023 dijatuhi misil yang tidak menimbulkan ledakan melainkan menyebabkan luka-luka dan tewas korbannya dengan kondisi yang mengenaskan. Beberapa serangan serupa juga terjadi setelahnya dan senjata yang digunakan dalam penyerangan ini masih misterius, tetapi terdapat dugaan senjata ini disebut R9X Hellfire Missile, disebut juga Hellfire Ninja Missile. Rudal Hellfire
or 9X pada dasarnya adalah versi modifikasi dari rudal Hellfire terkenal yang merupakan senjata anti-tank yang dikembangkan pada tahun 1980-an dan kemudian dimodifikasi berkali-kali terutama setelah serangan 9/11 untuk menargetkan individu. Senjata ini berasal dari Amerika Serikat, senjata yang juga dilaporkan media sebagai penyebab tewasnya pimpinan Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Dalam hal ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkonfirmasi bahwa serangan drone misil yang telah menewaskan Ayman al-Zawahiri, dan media melaporkan bahwa Hellfire Ninja Missile lah senjata tersebut. Dikembangkan oleh Lockheed Martin dan Northrop Grumman, or 9X Hellfire Ninja Missile yang lebih dikenal di kalangan militer dengan sebutan AGM-114 or 9X adalah sebuah jenis rudal yang ditembakkan kepada suatu target di mana rudal ini tidak berisi hulu ledak, melainkan berisi 6 bilah logam panjang menyerupai pisau yang akan dilepas oleh misil tersebut sesaat sebelum mencapai tanah. Pisau-pisau tersebut akan mengiris semua yang ada di jalurnya tanpa ampun dan meninggalkan teror yang sangat dahsyat ketika mengenai korban manusia. Itulah kenapa misil ini disebut juga Ninja Missile. Misil ini dapat ditembakkan melalui kendaraan darat, helikopter, pesawat tempur, kapal, dan Combat Unmanned Aerial Vehicles atau drone. Mengapa rudal Hellfire or 9X dikembangkan? Sejatinya, berdasarkan beberapa laporan media, alasan dibalik pengembangan rudal Hellfire or 9X adalah untuk meminimalkan korban dari warga sipil dalam suatu operasi. Dan pertimbangan ini muncul ketika mantan Presiden Barack Obama masih menjabat. Senjata ini juga secara khusus dikembangkan untuk mengatasi kekokohan struktural sebuah bangunan seperti gubuk dari lumpur dan jerami yang biasanya digunakan target operasi sebagai tempat persembunyian. Cara kerja senjata ini adalah penembak atau operator membidik target menggunakan laser. Kemudian setelah ditembakkan, misil ini akan meluncur mengikuti arah laser dan sesaat sebelum menyentuh tanah, keenam bilah pisau ini menyebar. Keenam bilah pisau ini sejatinya didesain agar dapat menembus lembaran baja tebal dan memotong target menggunakan energi kinetik dari pergerakannya tanpa menyebabkan kerusakan pada orang-orang di sekitar target atau pada struktur bangunan. Bilahnya keluar dari misil dan menebas target yang dituju tanpa menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya seperti yang terjadi pada misil yang membawa hulu ledak eksplosif. Namun, di Palestina, friends, senjata semacam ini, senjata dengan kerusakan yang serupa dengan kerusakan Hellfire Ninja Missile ini juga digunakan pada penduduk sipil yang sedang dalam pengungsian, terblokade dari makanan, air, obat-obatan, listrik, dan juga telekomunikasi. Hellfire Ninja Missile ini dilaporkan diduga telah digunakan oleh militer Israel dalam penyerangan di kamp-kamp pengungsian terbuka, salah satunya di lingkungan pengungsian di sekitar Al-Shifa Hospital. Target mereka tidak lain adalah warga sipil yang sedang mengungsi. Hal ini disimpulkan berdasarkan fakta bahwa tidak ada kerusakan akibat ledakan pada insiden-insiden tersebut, hanya ada korban-korban yang berjatuhan dengan luka atau tewas akibat sebuah misil yang ditembakkan di lokasi tersebut. Sebuah pemandangan yang luar biasa memilukan, friends. Kalian dapat mengikuti laporan-laporan dari jurnalis-jurnalis Gaza di laman
IG mereka untuk menyaksikannya. Jurnalis-jurnalis yang jumlahnya pun semakin berkurang. Senjata misterius ini juga diberi nama Flying Jinsu setelah terdapat iklan televisi terkenal di tahun 1980-an tentang pisau dapur merek Jinsu yang dapat memotong kaleng aluminium dengan rapi dan tetap tajam sempurna. Terbayang tidak, friends, kengerian senjata ini? Sampai saat ini belum ada pihak yang mengkonfirmasi secara resmi jenis rudal apa yang digunakan oleh Israel dalam penyerangan ke kamp-kamp pengungsi Gaza. Bayangkan jika benar senjata ini yang digunakan, 6 bilah pisau raksasa dengan kecepatan tinggi tiba-tiba jatuh di antara pengungsi dan melayang mengenai target secara acak. Mengesampingkan jenis misil yang digunakan, Israel selain telah menjatuhkan bom dahsyatnya untuk menghancurkan gedung-gedung, juga telah menembakkan misil-misil dengan kehancuran minimal akibat ledakan, namun menyebabkan luka-luka dan tewas target mereka secara mengenaskan. Dan ini adalah fakta. Mari kita berdoa agar penyerangan ini segera berakhir. Ini bukan perang, ini genosida. Tidak ada tempat untuk penjajah di bumi kita ini. Palestina merdeka. See you in the next story.